Selamat malam Bapak, Ibu Guru, dan teman-temanku sekalian yang saya kasihi dalam Kristus. Perkenalkan, nama saya Dejis Mesius Dagasarabato dari kelas 11 SMA Kashiura Dikara. Sekarang, saya ingin memaparkan tentang masa kependudukan Jepang di Indonesia. Sejarah bentukan organisasi Jepang dimulai pada saat Jepang menduduki wilayah Indonesia pada masa penjajahannya. Jepang membentuk beberapa organisasi militer maupun semi-militer guna mempersiapkan kaum muda untuk memperjaga pertahanan Jepang. Organisasi tersebut yakni pertama, Seinindan atau Barisan Pemuda. Organisasi ini dibentuk pada tanggal 9 Maret 1943 yang langsung berada di bawah kendali Gun Sekai, kepala pemerintahan militer pada masa penjajahan. Pada masa itu, persyaratan untuk masuk Seinindan tidak terlalu sulit. Pada awalnya, anggota tercatat sebanyak 3.500 orang, yang berkembang menjadi kira-kira 5.000 orang. Pada masa akhir penjajahan Jepang, organisasi ini menyasar kalangan muda, khususnya yang berusia 26 sampai 35 tahun. Yang kedua, organisasi Fujinkai. Fujinkai merupakan korps pelatihan militer bagi wanita dengan usia minimum 15 tahun yang dimaksud sebagai garis belakang untuk membantu dan merawat korban perang. Fujinkai juga berfungsi sebagai tenaga penanaman pohon jarak untuk diambil minyak. Yang kedua, PETA, pembela tanah air. PETA didirikan pada tanggal 3 Oktober 1943 dengan dasar maklumat Osamu Shirei nomor 44 yang diumumkan oleh Panglima Tentara ke-16 Letnan Jenderal Kumikachi Harada sebagai tentara sukarela. Pelatihan PETA dipusatkan di Kompleks Militer Bogor dengan nama Jawa Boy Guyonggun Kanabo Seresentai. Tugas PETA adalah sebagai pasukan gerilya yang membantu Jepang apabila sewaktu-waktu terjadi serangan yang menjadi korps keamanan mempertahankan tanah air. Terdapat kepangkatan di PETA, yaitu Daidanko Komandan Batalion, Kudanko Komandan Komplit, Sudanko Komandan Pleton, Budanko Komandan Regu, Guyen Prajurit Sukarela. Yang kedua, Mitsubishi UFJ Financial Group atau MUF. Tujuannya untuk menyediakan layanan keuangan dan perbankan. Tugas untuk menyediakan layanan perbankan, manajemen investasi, dan layanan keuangan terkait. Yang kedua, Japan Aerospace Exploration Agency atau JAXA. Tujuan untuk mengembangkan dan mengoperasikan program penjelajahan luar angkasa. Tugas untuk melakukan penelitian dan pengembangan di bidang antariksa, serta menyelenggarakan misi antariksa. Japan External Trade Organization atau JETRO. Tujuan untuk membantu mempromosikan perdagangan internasional Jepang. Tugasnya untuk memberikan informasi pasar, mendukung ekspor impor, dan memfasilitasi investasi asing. Gerakan yang dilakukan oleh Jepang pada masa penjajahan. Yang pertama, gerakan Koreki di Biak. Pada tahun 1943, terjadi perlawanan di rakyat Biak, Papua. Perlawanan ini dilakukan sebagai oleh gerakan Koreri. Gerakan ini di bawah pimpinan L. Loreng Korem. Gerakan Koreri adalah gerakan yang menjadi wujud kekecewaan rakyat Papua atas tindakan Jepang. 1. Gerakan Koreri di Biak. Pada tahun 1943, terjadi perlawanan di rakyat Biak, Papua. Perlawanan ini dilakukan oleh gerakan Koreri. Gerakan ini di bawah pimpinan L. Korem. Gerakan Koreri adalah gerakan yang menjadi wujud
wujud kecewaan rakyat Papua atas tindakan Jepang dengan basis perlawanan di Biak. Rakyat Papua tetap gigih melawan hingga akhirnya Jepang kewalahan dan pergi dari Biak. Biak menjadi daerah pertama yang bebas dan merdeka di Indonesia dari penjajahan Jepang. Perlawanan yang kedua yaitu perlawanan di Kalimantan. Perlawanan rakyat terhadap Jepang terjadi juga di Kalimantan yang dipimpin oleh Panglima Pangsuma, pimpinan suku Dayak. Hal ini dipicu dari seorang pegawai Jepang yang dipukuli oleh orang Kalimantan karena bertindak sewenang-wenang. Karena peristiwa ini, terjadilah perlawanan di rakyat Kalimantan. Pangsuma melakukan perlawanan dengan memanfaatkan alam Kalimantan yang penuh hutan rimba, sungai, rawa, dan daerah yang sulit ditempuh oleh orang asing. Pangsuma berhasil merebut Meliau yang menjadi basis pertahanan Jepang di Kalimantan pada tanggal 19 Juni 1945. Taktik dan strategi yang diterapkan oleh organisasi militer Jepang dan kolonial memiliki perbedaan yang signifikan karena masing-masing mencerminkan konteks sejarah, budaya, dan tujuan politik yang berbeda. Berikut adalah perbandingan antara taktik dan strategi keduanya. Yang pertama, strategi militer Jepang, yaitu gerilya dan mobilitas tinggi. Organisasi militer Jepang dikenal dengan taktik gerilya dan mobilitas tinggi karena mereka menggunakan taktik serangan dengan cepat dan manuver yang efisien untuk mendominasi medan perang. Yang kedua, penghormatan kepemimpinan. Budaya militer Jepang sangat menghormati kepemimpinan dan disiplin. Prajurit diharapkan untuk tunduk pada otoritas dan berkomitmen penuh terhadap tugas mereka. Yang ketiga, keterlibatan psikologis. Jepang menggunakan taktik psikologis seperti serangan mendadak dan intimidasi untuk mencapai keunggulan psikologis terhadap lawan. Dan yang dibandingkan yaitu strategi kolonial. 1. Formasi baris dan taktik statis. Organisasi militer kolonial sering menggunakan formasi baris dan taktik statis dalam pertempuran. Mereka cenderung mempertahankan posisi yang telah dikuasai. Yang kedua, pendekatan formal dan hierarki tertinggi. Taktik kolonial cenderung lebih formal dan diatur secara hierarkis. Keputusan seringkali berasal dari perwira tertinggi dan diimplementasikan secara disiplin oleh bawahan. Yang ketiga, pendekatan eksploitatif. Seringkali militer kolonial menggunakan kekuatan dan sumber daya untuk mengeksploitasi wilayah yang dikuasai dengan tujuan ekonomi atau politik. Perbedaan-perbedaan ini mencerminkan perbedaan dalam filosofi dan tujuan antara militer Jepang yang lebih berfokus pada mobilitas adaptasi, sementara kolonial cenderung mengandalkan kekuatan dan kontrol teritorial. Meskipun demikian, perbedaan ini dapat bervariasi tergantung pada konteks sejarah, situasional, dan berbagai koloni yang dikuasai. Sekian dari saya Messi Bato, pamit undur diri.